Ya, dalam persidangan, Kabak Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Andi Bagus yang menjadi saksi mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terlegalisir kepada Arsip Nasional RI atau ANRI. KPU menilai ijazah memang bukan termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU, namun tidak ada salinan ijazah calon presiden. Bukan produk ya? Iya. Produk dari kegiatan verifikasi. Iya. Pertanyaan kami, kegiatan verifikasi itu dilakukan nggak? Dan bagaimana tata cara dilakukan verifikasi ijazah? Calon presiden loh dan wakil presiden, ini bukan main-main ini. Ini Iya. bukan Anda memverifikasi ijazah seorang calon camat atau calon RT, ketua RT. Ini calon presiden Republik Indonesia. Bagaimana tata cara sehingga kemudian keluar berita acara verifikasi? Iya. Kalau produknya ada, berita acara verifikasinya ada, artinya kan proses verifikasi sudah dilakukan. Kalau yang bisa kami jawab di sini, ya, cukup bahwa karena sudah ada berita acara berarti sudah berarti iya, maksudnya itu sudah iya. di situ silakan Pak Mohon lanjutkan. Iya, tapi gini, tadi kan saudara katakan bahwa ada arahan dari pimpinan untuk Iya. tidak menjelaskan itu secara detail. Saudara Saudara ini kan pegawai yang melakukan verifikasi. Iya. Saudara diberikan tugas nggak untuk melakukan verifikasi? Dari keterangan saudara kan, saudara adalah salah satu yang tugasnya melakukan verifikasi. Iya. Kenapa saudara tidak menjelaskan saja secara gamblang, ya, tidak usah bawa-bawa nama ada arahan dari pimpinan gitu. Ini kita membuka fakta, Iya. kita membuka justru yang selama ini terjadi di publik kan ada kekeliruan, ada ketidakjelasan dokumen. Kenapa tidak dijelaskan? Gini, ya kan ada berita acara verifikasi berarti ada verifikasi. Iya. Ya, sekarang siapa yang melakukan verifikasi? KPU kah atau sekretariat? Sekretariat. Sekretariat. Iya. Sekretariat itu siapa? Anda atau siapa? Petugas verifikasi. Petugas verifikasi. Ada Pokja verifikasi. Itu di bawah naungan divisi siapa? Divisi teknis. Divisi teknis berarti ada kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh divisi teknis. Betul. Lanjutkan, Pemohon. Ya, divisi teknis kan saudara ada di divisi teknis kan? Tadi penjelasan. Divisi teknis maksudnya anggota KPU divisi teknis maksudnya. Di bawah Berarti ada nggak sih kepastian gini? Berita acara itu kan satu berita hasil verifikasi. Iya. Kita kan juga belum dapat kepastian apakah berita acara itu hanya sekedar ditandatangani tanpa tidak dilakukan verifikasi, kan bisa juga. Namanya publik menduga-duga, sehingga kita ingin satu kepastian hukum di dalam persidangan ini supaya jangan lagi ada orang menebak-nebak di luar gitu. Ada berita acara verifikasi, tapi dipertanyakan kegiatan verifikasinya. Kapan kegiatan itu dilakukan? Siapa aja yang melakukan? Tiba-tiba sudah keluar berita acara verifikasi. Karena yang berkembang di publik, kan kita ingin menjawab nih, informasi publik yang berkembang di luar sana. Pertanyaan saya sekali lagi, apakah verifikasi itu dilakukan dan bagaimana tata cara verifikasinya? Baik, kalau pertanyaannya apakah verifikasi itu dilakukan? Dilakukan karena nggak ada produk berita acara verifikasinya. Tata caranya? Tata caranya sesuai dengan ketentuan. Ya, ketentuannya gimana? Kan saudara orang KPU. Yang menerima ijazah, melakukan verifikasi, dilihat keabsahan dan kebenaran sesuai dengan juknisnya. Berarti hanya sebatas melihat legalisirnya saja. Sesuai dengan peraturan KPU demikian. Berarti tidak sampai datangi kampus. Itu kami tidak bisa pastikan. Ya, Pemohon dan Tidak. saksi. Jadi pokok perkara kita itu bahwa ini betul nggak sih KPU menyerahkan dan tidak menyerahkan. Jadi keterangan yang relevan itu adalah pemohon sudah cukup mengetahui bahwa verifikasi itu ada dilakukan karena ada berita acaranya tentang bagaimana caranya menjawab verifikasi dan seterusnya, kan ya. Itu menjadi bukan tidak relevan ya, tapi bukan domain dari pemeriksaan kita hari ini. Jadi silakan didalami alasan kenapa KPU tidak menyerahkan ijazah dan tidak menguasai berkas verifikasi. Silakan. Di dalam Yes. peraturan KPU nomor 10 tahun 2013. Di dalam peraturan KPU Dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013. Coba saudara saksi jelaskan kepada kami bahwa ijazah itu dikecualikan sebagai satu dokumen wajib yang harus diserahkan kepada ANRI. Pasalnya bunyinya seperti apa? Karena saya tadi bongkar-bongkar nggak ada pasal seperti yang membunyikan bahwa tidak boleh diserahkan. Di mana ya pasalnya ya?
Iya. Kan saudara megang dokumennya juga kan? Iya. Iya. Silakan aja, silakan dijelaskan. Iya. Di lampiran seperti yang tadi kami sampaikan, di lampiran 1 peraturan KPU 18 tahun 2013, lampiran 1 peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, nomor 2 huruf B itu ada 8 dokumen yang masuk dalam kategori jenis arsip. Ada masa retensinya, ada lengkap dengan materi retensinya yang sebelah kanan itu. Ada yang permanen dan seterusnya. Artinya kalau permanen kan diserahkan ke Anda. Lampiran 1 nomor Romawi 2 huruf B ya, Romawi 2 ya. Romawi 2 huruf B itu kan terkait dengan pencalonan ya. Iya, betul. Di B1 itu kan disebutkan adalah tanda terima berkas pendaftaran persyaratan pemilihan dan syarat dari calon presiden dan wakil presiden. Di mana ijazahnya? Iya, di mana ijazahnya? Tidak boleh diserah, tidak boleh dijadikan sebagai. Di sebelah kanan itu kan ada masa retensinya. Iya. Permanen dan seterusnya. Iya. Yang saya tanyakan kepada saudara saksi, ya, di mana disebutkan secara gamblang dan jelas bahwa ijazah itu tidak masuk dalam syarat pencalonan yang tidak boleh diserahkan kepada Anda. Iya, karena ijazah tidak termasuk dalam 8 dokumen ini. 8 dokumen yang ada di situ. Enggak, tadi di depan saudara menjelaskan bahwa ijazah tidak diberikan kepada Andri karena itu adalah kebijakan KPU melalui keputusan KPU, peraturan KPU, ya kan nomor 18 tahun 2013. Itu kan dasarnya itu tadi saudara menjelaskan. Gitu kan. Sekarang ditanya oleh pemohon, di mana ini yang bunyi-bunyian ijazah itu tidak harus diserahkan, gitu kan? Karena kalau kita baca lampiran 2 pemilu presiden dan presiden itu pencalonan, presiden. Itu ada model BA dan seterusnya sampai dengan B1 sampai